Apakah di kekristenan ada yang namanya ditimbang-timbang? Perbuatan baik dengan perbuatan jahatnya, kemudian dari timbangan itu yang menentukan kita masuk neraka atau masuk surga. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya. Karena ada pertanyaan seperti itu, di kekristenan tidak ada yang namanya ditimbang-timbang. Kemudian itu menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, yang memberikan keselamatan. Jadi bukan kita yang menentukan. Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi yang memberikan keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan kita yang menentukan. Oh, karena perbuatan saya ini, perbuatan baik saya jauh lebih banyak, maka saya ke surga. Atau perbuatan jahat saya ini jauh lebih banyak, maka saya ke neraka. Saya berikan contoh. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia, untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan dengan cara disalibkan oleh orang-orang yang berdosa ini. Ingat, ada dua orang di sebelah Tuhan Yesus ketika disalibkan. Yang satu orang jahat yang tetap jahat. Kemudian yang satunya orang yang jahat kemudian bertobat. Minta pengampunan. Minta untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Apa katanya? Injil Lukas pasal ke-23 ayat ke-42 sampai ke-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita perhatikan, nggak ada yang namanya ditimbang-timbang. Ditimbang-timbang. Kejahatan orang itu yang disalibkan sebelah Tuhan Yesus itu, mulai dari kecil sampai dewasa itu, kejahatannya udah nggak karu-karuan, nggak bisa dihitung. Kalau ditimbang-timbang sudah pasti neraka, kebinasaan, itu pasti orang yang disalibkan sebelah Tuhan Yesus itu. Tetapi ketika dia minta pengampunan, minta untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Intinya kalian bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Rajamu, Tuhanmu, penyelamatmu, maka kamu akan diselamatkan dari kebinasaan itu. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke? Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas ya? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan karena imanmu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah yang menyelamatkanmu. Sangat jelas sekali ya. Itu bukan hasil usahamu. Hasil usaha apa? Oh, saya ini sudah berbuat baik, sudah menolong orang, sudah bersedekah dan lain sebagainya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Jadi keselamatan itu pemberian dari Elohimmu, sang penciptamu, Rajamu Yesus Kristus ini loh. Pemberian itu kalau kamu gak diberikan ya gak diselamat kamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Gitu tadi semuanya. Oh, saya ini sudah menolong orang, saya sudah berbuat baik, saya ini orang paling baik sedunia.
Jangan ada orang yang memegahkan diri, malah memegahkan diri akhirnya sombong. Oke, sangat jelas ya. Loh bang, lah kemudian berarti kita bebas dong berbuat dosa. Pokoknya percaya, pokoknya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah ini tambah sesat, tambah ngawur kalau berpikir seperti itu. Loh, terus gimana bang? Ini loh, Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Benar. Jadi kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhanmu, dialah penyelamatmu, dialah rajamu, ya kamu akan diselamatkan, akan diberikan kehidupan kekal itu. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat pada Tuhan Yesus Kristus, berarti taatnya kepada siapa? Kepada setan, kepada roh-roh jahat, kepada iblis, kan gitu. Ia tidak akan melihat hidup, melihat saja enggak. Terlebih lagi memperoleh kehidupan kekal ini, ya enggak. Melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Jadi yang namanya percaya, beriman, disertai ketaatan. Apa bukti ketaatannya itu? Ya kita hidup baru. Bukan hidup di dalam masa lalu, masa kelam, masa dosa itu, gitu loh. Kita sudah terbebas. Makanya kita lepas dari dosa itu. Hidup tanpa dosa. Hidup kudus. Nah ini, kita harus menjaga itu. Jadi mengikuti Tuhan Yesus Kristus ini justru tanggung jawabnya besar sekali. Nggak sembarangan, gitu loh. Injil Matius pasal ke-16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita kan murid-murid Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bagaimana? Yang menahan diri dari godaan-godaan setan. Dari godaan roh-roh jahat. Kan gitu. Dengan cara apa? Ya melawan hawa nafsu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain sebagainya. Menolong orang, bersedekah, itu caranya. Jadi bukan kita berbuat baik biar kita diselamatkan, tetapi kita menunjukkan bahwa kita ini sudah diselamatkan dengan cara itu semua, dengan cara ketaatan. Berbuat baik, menolong orang, itu sudah otomatis itulah. Jadi bukan terbalik, paham ya maksud saya? Nah jadi seperti itu. Jadi kita pengikut Tuhan Yesus Kristus berdoa, mohon penyertaannya, mohon bimbingannya, agar kita dimampukan untuk melawan hal-hal dosa itu. Gitu loh. Maka dari situ kita akan diberikan rohnya, yang membimbing kita, yang menyertai kita. Sehingga kita mampu untuk melawan hal-hal yang namanya keduniawian, kedagingan, dan lain sebagainya itu, gitu loh. Oke? Semangat! Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudara kesemuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.